Sadar atau tidak sadar, kita terperangkap dalam propaganda asing yang memang mereka sengaja melakukan itu melalui dana-dana yang tidak sedikit untuk memporak-porandakan nasionalisme kita. Teman-teman, propaganda asing itu bukan sekedar omong kosong belaka. Hal itu ada, aktif, terorganisir, dan bergerak sangat masif. Dan tentu kita juga sudah tidak asing juga dengan banyaknya NGO dalam negeri yang terafiliasi dengan lembaga asing dan bahkan menerima donor dari investor asing. Salah satu yang paling terkenal yang aktif memberikan bantuan dana kepada NGO-NGO utamanya di ASEAN juga di Indonesia adalah George Soros. Tentu teman-teman juga tidak asing lagi dengan George Soros ini. Dan informasi terupdate tentang jaringan Soros ini adalah bagaimana saat ini mereka sedang mendanai kepemimpinan pemuda dan mobilisasi akar rumput di Indonesia. Sebuah dokumen yang bocor yang kemudian merincikan bantuan apa saja yang diberikan kepada Kurawal Foundation. Jadi teman-teman, di dalam dokumen yang bocor itu menyebutkan bahwasannya Kurawal Foundation mendapatkan bantuan sebesar 1.800.000 USD. 80% dibantu oleh Open Society Foundation dan 20%-nya dibantu oleh Yayasan Demokrasi dari Taiwan. Peruntukannya untuk apa saja? 500.000 USD diperuntukkan untuk mobilisasi akar rumput dan pembangunan komunitas, 500.000 USD lagi diperuntukkan untuk kepemimpinan pemuda, dan 500.000 lagi diperuntukkan untuk pengawasan proses pengambilan keputusan. Dan sisanya 300.000 USD diperuntukkan untuk keterlibatan kelompok-kelompok penting seperti aktivis akademis dan pemuka agama. Semua ini semakin menguatkan fakta bahwa selama ini memang kepentingan-kepentingan asing itu diselundupkan melalui donor-donor yang diberikan kepada NGO-NGO di dalam negeri. Dalam konteks profesionalitas tentu itu tidak menyalahi, tetapi ketika kita tarik pada kepentingan nasional, nasionalisme, ketahanan dan keamanan nasional kita, maka perlu kita waspada teman-teman. Dan yang paling saya khawatirkan adalah ketika propaganda ini masuk hingga menembus dunia aktivis, baik melalui organisasi kemahasiswaan di kampus-kampus dan juga organisasi kepemudaan seperti Cipayung Plus, karena kita berangkat dari dunia yang sama. Bagaimana ketika mereka menembus dunia aktivis ini, mereka memanfaatkan kecerdasan, daya kritis, dan keberanian para aktivis ini sehingga sampai secara sadar atau tidak sadar turun ke jalan, melakukan aksi hingga berdampak pada kacaunya stabilitas nasional. Dan ketika semua ini terjadi, maka siapa yang paling rugi dan siapa yang paling diuntungkan? Teman-teman pasti punya jawabannya. Oleh karena itu teman-teman, bagi saya, semarah dan sekecewa apapun kita kepada pemerintah, tetapi sebagai satu bangsa dan satu negara, prioritas kita adalah NKRI. Di tengah geopolitik yang semakin memanas hingga berdampak pada kondisi dalam negeri dan tidak menutup kemungkinan intervensi asing akan semakin membabi buta ke dalam negeri kita, maka yang bisa membuat kita bertahan adalah nasionalisme, rasa cinta kita kepada negara. Mari kita kawal kinerja pemerintahan dengan kritik, dengan penyampaian-penyampaian yang memang harus kita sampaikan. Tetapi jangan sampai dalam kritik untuk menyampaikan rasa kecewa dan marah kita kepada pemerintah dalam gerakan dan perjuangan kita, ternyata sadar atau tidak sadar kita terperangkap dalam propaganda asing yang memang mereka sengaja melakukan itu melalui dana-dana yang tidak sedikit untuk memporak-porandakan nasionalisme kita.